Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanam Iqbal Arkan, dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai main memori. Sebelumnya kita masuk ke latar belakang dulu. Jadi memori adalah pusat pengoperasian modern sistem komputer. Memori terdiri dari sejumlah besar bit. Masing-masing bit, masing-masing byte miliknya sendiri memiliki alamannya sendiri. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai dengan nilai penghitung program. Petunjuk ini mungkin menyebabkan pemuatan tambahan dan menyimpan ke alamat memori tertentu. Perangkat keras dasar. Memori utama dan register yang terpasang pada prosesor itu sendiri adalah satu-satunya penyimpanan tujuan umum yang dapat diakses langsung oleh CPU. Terdapat mesin instruksi yang menggunakan alamat memori sebagai argumen, tetapi tidak ada yang menggunakan disk alamat. Oleh karena itu, setiap instruksi yang dijalankan dan data sesuai petunjuknya harus ada di salah satu perangkat penyimpanan akses langsung ini. Register yang dibangun ke dalam CPU umumnya dapat diakses dalam satu register siklus jam CPU. Kebanyakan CPU dapat memecahkan kode instruksi dan bekerja dengan sederhana. Operasi pada isi register dengan kecepatan satu atau lebih operasi per detak jam. Hal yang sama tidak berlaku untuk memori utama yang diakses melalui transaksi pada bus memori. Register dapat menyimpan alamat memori fisik legal terkecil. Batasnya register menentukan ukuran rentang. Misalnya, jika register dasar berlaku 340 dan limit 300.040 dan limit register adalah 120.900, maka program dapat mengakses semua secara legal alamat dari 300.040 hingga 420.939 inklusif. Perlindungan ruang memori dicapai dengan memiliki perangkat keras CPU bandingkan setiap alamat yang dihasilkan dalam mode pengguna dengan register. Pengikatan alamat biasanya berada pada disk sebagai file biner yang dapat dieksekusi. Program harus dibawa ke dalam memori dan ditempatkan dalam suatu proses. Tergantung pada manajemen memori yang digunakan, proses dapat dipindahkan antara disk dan memori selama eksekusinya. Proses pada disk itu sedang menunggu untuk dibawa ke memori untuk dieksekusi dari antrian input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revianti Mulana akan melanjutkan penjelasan dari Kana Misbahul Arkan. Swapping adalah suatu proses harus ada di memori untuk dieksekusi. Namun sebuah proses bisa saja terjadi ditukar sementara dari memori ke penyimpanan pendukung dan kemudian dibawa kembali ke dalam memori untuk eksekusi lanjutan. Bertukar memungkinkan agar total ruang alamat fisik dari semua proses melebihi fisik sebenarnya memori sistem, sehingga meningkatkan derajat multiprogramming dalam suatu sistem. Pertukaran standar melibatkan perpindahan proses antara memori utama dan toko pendukung. Penyimpanan pendukung biasanya berupa disk cepat. Itu harus cukup besar untuk menampung salinan semua gambar memori untuk semua pengguna. Dan itu harus menyediakan akses langsung ke gambar memori ini. Sistem mempertahankan kesiapan antrian yang terdiri dari semua proses yang gambar memorinya ada di belakang simpan atau di memori yang siap dijalankan. Kapanpun penjadwal CPU memutuskan untuk menjalankan suatu proses, ia memanggil operator. Petugas operator memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya dalam antrian ada di memori. Jika tidak, operator menukar proses yang saat ini ada di memori dan switch dalam proses yang diinginkan. Kemudian,
Register mentransfer kendali ke proses yang dipilih. Waktu peralihan konteks dalam sistem pertukaran seperti itu cukup tinggi untuk mendapatkan gagasan tentang waktu peralihan konteks. Mari kita asumsikan bahwa proses pengguna berukuran 100 MB ukuran dan backing store-nya adalah hard disk dengan kecepatan 50 MB per detik. Alokasi memori bersebelahan. Memori utama harus mengakomodasi sistem operasi dan berbagai proses pengguna. Oleh karena itu, kita perlu mengalokasikan memori utama secara maksimal dan secara seefisien mungkin. Bagian ini menjelaskan salah satu metode awal bersebelahan alokasi memori. Memori biasanya dibagi menjadi dua partisi, satu untuk residen sistem operasi dan satu untuk proses pengguna. Kita bisa menempatkan operasi sistem dalam memori rendah ataupun memori tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini keputusan adalah lokasi vektor interupsi. Karena vektor interupsinya adalah seringkali dalam memori rendah. Pemrograman biasanya menempatkan sistem operasi di tempat rendah memori juga. Selanjutnya, perlindungan memori. Kita dapat mencegah suatu proses mengakses memori yang dimilikinya tidak sendiri dengan menggabungkan dua ide yang telah dibahas sebelumnya. Jika kita mempunyai sistem dengan register relokasi bersama dengan register batas, kita akan mencapai tujuan. Register relokasi berisi nilai alamat fisik terkecil. Register batas berisi tentang rentang logis alamat. Misalnya relokasi adalah 100.040 dan batas 24.600. Masing-masing logis alamat harus berada dalam kisaran yang ditentukan oleh register batas. MMU memetakan alamat logis secara dinamis dan dengan menambahkan nilai dalam relokasi daftar. Alamat yang dipetakan ini dikirim langsung ke memori. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.